Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nuranisa dari kelas B dengan NPM 212170039, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membuat video mengenai penerapan materi pembelajaran untuk memenuhi UTS mata kuliah media pembelajaran geografi. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya? Lancar-lancar kan dari tadi proses pembelajarannya? Atau dari kalian ada yang mau nyampaikan keluh kesah atau apa gitu ke ibu gitu buat pembuka gitu di mata pelajaran ibu ini? Kalau ada boleh ya langsung ajukan tangannya. Oke, makasih ya yang udah mau berkeluh kesah dan mau mengutarakan gitu isi hatinya sebelum kita memulai pelajaran gitu pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum masuk kepada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, mungkin dari ibu ada yang mau ditanyakan gitu, gimana sih hubungan gitu dari pertemuan kali ini dan kemarin gitu, ataupun pemahaman dari kalian gitu pada materi pertemuan kemarin. Nah, apabila ada yang ingin mengajukan dirinya untuk berpendapat, maka diperbolehkan kembali gitu untuk mengacungkan tangannya. Oke, makasih ya bagi siswa-siswa ibu yang udah menyampaikan gitu penjelasan atau pemaparan singkat dari materi sebelumnya sebelum masuk kepada materi yang akan ibu sampaikan gitu kali ini. Nah, untuk materi yang akan ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu dinamika hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, lebih baiknya gitu kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk KM-nya boleh ya untuk memimpin doa gitu sebelum dimulainya kelas. Mangga gitu kepada KM-nya. Oke, doa telah dilaksanakan. Mungkin ibu akan mengabsensi satu persatu gitu dari kalian. Oke, makasih ya. Berarti dari kalian semuanya hadir ya. Dan mungkin sekarang kita memasuki materi gitu. Nah, sebelum memasuki materi ini, ibu mau gitu membuat satu konsep pembelajaran baru, yaitu pembelajaran group discussion. Nah, di sini kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok atau 4 kelompok besar deh. Nah, untuk kawan-kawan boleh ya membuat satu kelompok. Nah, untuk kelompoknya sendiri dibebaskan asalkan itu 4 kelompok dengan jumlah 5 orang atau 8 orang gitu. Oke, semuanya boleh ya untuk membagi kelompok atau berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, makasih udah membuat kelompok gitu. Udah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Dan untuk selanjutnya itu ibu mau nampilin video gitu untuk kalian tonton dan nantinya akan kalian diskusikan gitu dengan kelompok kalian. Untuk videonya silakan disimak. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan suatu proses pergerakan molekul air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu siklus pendek yang diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Lalu kemudian uap air itu akan mengalami kondensasi dalam ketinggian tertentu hingga membentuk awan. Awan yang tidak kuat dengan beban air di dalamnya, maka awan itu akan berubah menjadi awan hujan yang diturunkan kembali di kawasan perairan laut tersebut. Yang kedua yaitu siklus sedang, di mana siklus sedang ini terjadi ketika air laut menguap dan uap tersebut dibawa oleh angin menuju daratan, dan di ketinggian tertentu uap air tersebut akan mengalami kondensasi atau pembentukan awan hujan. Lalu setelah awan hujan terbentuk, maka hujan pun turun di kawasan daratan dan juga lautan. Yang ketiga yaitu siklus panjang, diawali dengan naiknya air laut atau menguapnya air laut, lalu uap air tersebut mengalami kondensasi hingga menjadi awan, dan awan tersebut dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan, lalu awan tersebut bergabung dengan uap air lainnya yang berasal dari tumbuhan, danau, dan sungai, dan terciptalah suatu hujan yang menyebar di seluruh kawasan. Oke, videonya alhamdulillah sudah selesai kita simak bersama ya. Mungkin sekarang dari kalian boleh berdiskusi dahulu dengan kelompok kalian masing-masing, dan nantinya akan ibu persilahkan gitu atau akan ibu kasih nilai gitu untuk kelompok yang memberikan perwakilannya gitu untuk mengutarakan atau menyampaikan isi dari pemahaman dan hasil diskusi dari video yang tadi ibu tayangkan. Yuk, diskusinya dimulai.
Oke, diskusinya udah selesai ya. Ini udah sekitar 10 menit kalian berdiskusi. Tentunya kalian udah tahu kan penjelasan atau pemahaman kalian mengenai video yang tadi Ibu berikan gitu. Yuk, sekarang dari kalian perwakilan satu orang satu kelompok untuk maju ke depan dan memaparkan apa sih yang kalian dapatkan dari video tadi. Yuk, dari kelompok 1 maju, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, terima kasih kepada perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Sangat bagus ya pemahamannya mengenai materi dari video yang telah disampaikan gitu. Dan hal tersebut menjadi pemantik gitu dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk tambahan materinya, Ibu akan menyampaikan secara singkat gitu materi tambahan dari pertemuan kali ini. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tadi mengenai apa yang disampaikan di dalam video gitu, yang berkaitan dengan siklus hidrologi. Ya kan tadi berkenaan dengan siklus hidrologi kan anak-anak. Nah, dari siklus hidrologi ini seperti yang kita simak juga di video gitu, dimana siklus hidrologi ini merupakan suatu proses pergerakan molekul air gitu dari permukaan bumi lalu kembali lagi ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, dari video juga dijelaskan bahwa siklus hidrologi ini terbagi menjadi siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, untuk yang kedua itu ada karakteristik dan dinamika perairan laut, di mana karakteristik dan dinamika laut ini berkenaan dengan laut itu sendiri atau pengertian dari ilmu laut gitu atau oceanografi, yang dimana memiliki arti suatu ilmu yang mempelajari lautan dalam kajian ilmunya yang meliputi arus laut, pasang surut air laut, temperaturnya, kedalamannya, kehidupan yang ada di laut, geologi laut, dan sebagainya. Nah, selain itu di laut juga ada beberapa pembagian gitu, pembagian laut tersebut dalam beberapa kategori. Nah, yang pertama itu berdasarkan letaknya, di mana berdasarkan letaknya itu laut terbagi menjadi 3 bagian, di mana ada laut tepi. Nah, laut tepi ini yaitu laut yang bagian lautannya itu terletak di pinggir benua serta terhalang lautan yang luas oleh gugusan pulau atau jazirah gitu. Contohnya itu laut Bering yang terhalang oleh kepulauan Alenten. Nah, yang kedua itu ada laut pertengahan. Nah, laut pertengahan ini yaitu laut yang letaknya itu berada di antara 2 benua gitu, dengan timbulnya gejala-gejala gunung api dan mempunyai gugusan pulau di antara lautannya gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada laut pedalaman. Nah, untuk laut pedalaman ini merupakan bagian lautan yang hampir seluruhnya itu dikelilingi oleh daratan. Jadi lautan itu dikelilingi gitu oleh daratan. Untuk contohnya itu ada Laut Hitam dan Laut Kaspia. Yang selanjutnya itu ada pembagian laut berdasarkan kedalamannya. Nah, untuk pembagian laut berdasarkan kedalamannya ini terbagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama itu ada zona litoral atau zona pasang, di mana zona ini termasuk ke dalam zona dengan bagian cekungan lautannya itu terletak di antara air pasang dan juga air surut. Nah, untuk yang kedua itu ada zona epineretik, di mana zona ini merupakan bagian cekungan lautan yang di antara batas air surut dan tempat paling dalam yang masih bisa dicapai oleh sinar matahari. Nah, umumnya itu biasanya pada kedalaman 50 meter gitu di atas permukaan air laut. Nah, untuk yang ketiga itu ada zona neritik, yaitu bagian dari cekungan lautan yang dalamnya antara 50 sampai 20 meter, yaitu zona ini setelah zona epineretik. Nah, untuk yang keempat ada zona glacial, di mana zona ini zona cekungan laut yang terletak antara 200 sampai 2000 meter. Nah, untuk yang terakhir ada zona abisal, yaitu zona dengan cekungan lautan yang dalamnya lebih dari 2000 meter. Yang pertama itu ada laut transgresi atau laut meluas, yaitu laut yang terjadi karena perubahan permukaan air laut itu sendiri atau turunnya daratan perlahan-lahan sehingga daratan digenangi air, dan laut ini pada umumnya terbentuk pada akhir zaman gitu. Atau laut transgresi ini kayak seolah-olah laut ini lebih tinggi daripada daratan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada laut ingresi atau laut vertikal, di mana gaya endogen yang menimbulkan patahan sehingga akibat dari tekanan vertikal tersebut mengakibatkan adanya penurunan dari permukaan tanah di dasar laut. Nah, untuk yang ketiga ada laut regresi, yaitu penyempitan laut yang terjadi karena perubahan permukaan air laut secara negatif atau seolah-olah naiknya permukaan bumi dan daratan lalu laut itu seolah-olah turun gitu. Dan laut ini biasanya terjadi pada zona es dan merupakan kebalikan dari laut transgresi. Nah, untuk selanjutnya itu ada morfologi air laut. Di dalam morfologi air laut ini ada yang dinamakan dengan paparan benua. Paparan benua ini merupakan dasar lautan yang dangkal dan merupakan dataran yang luas serta terdapat di sepanjang pantai gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada punggung laut, di mana punggung laut ini berada pada dasar lautan yang dangkal, memanjang dan sempit, serta bagian kanan kirinya itu merupakan laut dalam gitu.
Yang ketiga itu ada palung laut, di mana palung laut ini merupakan dasar laut yang paling dalam, memanjang, dan sempit serta terjal gitu di permukaan laut. Nah, yang keempat itu ada cekungan atau cekungan laut itu merupakan dasar laut yang dalam dan bentuknya itu oval menyerupai mangkok gitu, dan berbentuk besar atau bervolume besar. Nah, untuk yang selanjutnya ada gerakan air laut. Nah, yang pertama dari gerakan air laut ini ada yang dinamakan dengan arus laut. Dari kalian ada gak sih yang mau berpendapat dahulu gitu mengenai apa sih arus laut gitu? Bagi yang mau boleh angkat tangannya. Oke, makasih bagi yang sudah berpendapat. Nah, sekarang Ibu jelaskan juga ya. Untuk arus laut sendiri itu merupakan aliran laut yang mempunyai arah dan peredaran tetap dan teratur gitu. Dimana bisa disamakan dengan aliran air sungai, tetapi aliran air laut itu lebih besar dan lebih lebar. Nah, untuk yang kedua itu ada gelombang laut, di mana gelombang laut ini merupakan gerakan permukaan air laut yang umumnya ditimbulkan oleh tiupan angin yang ada di laut. Seperti yang kita ketahui juga kan anak-anak, bahwa di laut itu terdapat angin gitu. Nah, angin tersebut biasanya membuat atau membentuk suatu gelombang yang bergerak dari arah tengah menuju ke tepian laut. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan dengan tsunami. Mungkin dari kalian udah sering dengar gitu, apa sih itu tsunami, terus gimana sih tsunami itu terjadi, terus akibat dari tsunami. Nah, di sini tsunami sendiri merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya interaksi antara litosfer dan hidrosfer gitu, dimana terjadi karena akibat adanya pergerakan patahan, longsor di dasar laut, serta meletusnya gunung api yang ada di dasar laut. Nah, untuk yang selanjutnya ada pasang surut laut, di mana pasang surut laut ini merupakan perubahan ketinggian air laut secara teratur dan berulang-ulang terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari. Nah, mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan dari kalian? Kalau ada yang ditanyakan boleh acungkan tangan dan menyebutkan namanya gitu. Oke, makasih yang udah bertanya. Dan untuk materinya kita lanjutkan saja ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengukuran kedalaman laut, di mana pengukuran kedalaman laut ini bisa diukur menggunakan batu duga dan gema duga. Nah, untuk selanjutnya ada kualitas dan karakteristik air laut, di mana kualitas dan karakteristik air laut ini merupakan konsentrasi bahan kimia di dalam air laut gitu. Di dalam kualitas dan karakteristik air laut ini terdapat juga suhu air laut, kecerahan warna, terus salinitas air laut, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada mineral, organisme, dan bahan endapan di laut gitu. Di mana mineral ini mencakup garam, kapur, fosfor, dan sebagainya. Dan organisme di laut itu mencakup bentos dan pelagos. Nah, untuk endapan laut ini mencakup semua endapan yang berada di laut. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai pemanfaatan dan pelestarian laut itu secara berkelanjutan. Nah, yang pertama itu, laut itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Yang kedua, sebagai sumber tenaga. Yang ketiga, sebagai lahan perikanan. Yang keempat, sebagai lokasi pariwisata. Yang kelima, sebagai pengatur iklim. Yang keenam, sebagai lahan pertanian laut. Yang ketujuh, sebagai sarana pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir itu mengenai materi lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Jadi ada 3 gitu lembaga yang memanfaatkan dan menyediakan data hidrologi. Yang pertama itu ada Balai Pengetahuan, adalah Balai Pengelolaan Daerah Sungai atau Aliran Sungai gitu, atau disingkat BPDAS. Nah, yang kedua itu ada LIPI atau Pusat Penelitian Oseanografi. Nah, yang ketiga itu ada Kementerian Kelautan dan Perikanan KPP. Nah, mungkin itu tambahan materi yang bisa Ibu sampaikan gitu pada pertemuan kali ini. Dari kalian apabila ada yang ditanyakan ataupun masih memiliki kebingungan tersendiri pada materi yang Ibu sampaikan, boleh ya untuk mengacungkan tangan dan memperkenalkan dulu namanya biar kita makin kenal gitu kan, sebelum mengajukan pertanyaan atau mengajukan tanggapannya. Oke, makasih yang udah memberikan pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin penyampaian materi pada pertemuan mata pelajaran kali ini cukup gitu sampai di sini. Dan selanjutnya itu Ibu akan memberikan kayak game untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi yang udah Ibu sampaikan gitu. Nah, untuk peraturan gamenya itu kalian bisa buka ya gadget atau HP-nya masing-masing. Nanti akan Ibu share link dari game yang akan kita pakai gitu. Oke, buat kalian boleh ya buka gadgetnya dan HP-nya. Terus itu linknya sudah Ibu kirim, boleh dibuka dan bergabung. Nah, barusan udah Ibu lihat baru beberapa gitu yang gabung. Mungkin dari yang lainnya ayo kita gabung gitu, biar gamenya cepat dimulai gitu. Oke,
semua murid udah masuk ya. Dari Ibu cek kembali. Untuk gamenya, Ibu mulai. 1, 2, 3. Ayo, dimulai. Oke, gamenya selesai ya, udah cukup waktunya. Dan game ini akan Ibu jadikan nilai tambahan dan juga bahan evaluasi bagi untuk proyeksi kedepannya dalam mata pelajaran geografi gitu. Untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini pertemuannya atau pembelajarannya. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dengan mensyukuri apa yang telah kita lakukan, khususnya dalam mencari ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih semuanya. Selamat siang. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.